Keluargaku Katolik, dan aku percaya kepada Tuhan sejak kecil. Aku sadar beberapa orang hanya pergi ke gereja pada hari Minggu, tapi selalu menjalani kehidupan sekuler. Mereka mabuk-mabukan dan berpesta seperti orang tidak percaya. Aku merasa itu adalah dosa dan tidak mengikuti tuntutan Tuhan. Aku juga hidup dalam dosa. Aku berbohong, marah, dan iri hati. Bahkan meskipun mengakui dosaku kepada imam, tak bisa kulepaskan diri dari siklus mengaku dosa dan berbuat dosa lagi. Aku merasa sungguh bingung. Kuputuskan meninggalkan gereja kami, mencari denominasi lain untuk melepaskan diri dari dosa. Lalu rekan sekerjaku, saudara Raul, yang sudah lama menjadi Kristen, katanya dia telah pergi ke berbagai gereja. Tapi sekarang tidak, karena khotbah para pendetanya selalu saja sama dan selalu meminta persembahan. Dia berkata mereka hanya menginginkan uang. Dan saat saudara-saudari menginginkan bantuan untuk suatu masalah, mereka berkata, tanyakanlah kepada pendeta lain. Jika kau masih bingung, beritahu aku. Aku sungguh bingung dengan hal itu. Mengapa hal seperti itu bisa terjadi di gereja? Setelah itu, aku pergi ke gereja Kristen lainnya. Dan semuanya persis yang dikatakan saudara Raul. Aku ingat dalam satu ibadah, ada orang percaya sedang bermain catur dan makan prasmanan. Kulihat gereja-gereja tak punya pekerjaan Roh Kudus, tapi menjadi tempat hiburan bagi orang-orang agamawi. Iya, Aku tak mau pergi ke gereja lagi. Namun Alkitab berkata, jangan meninggalkan persekutuan seperti beberapa orang, tapi saling menasihatilah. Dan lebih sering lagi saat kamu lihat harinya makin dekat. Amin. Di manakah aku bisa beribadah? Aku sungguh bingung. Ada lebih dari 1.000 denominasi Kristen, jadi menemukan yang sesuai pekerjaan Roh Kudus pasti sangat sulit. Saudara Raul juga tidak tahu harus pergi kemana. Jadi kami meninggalkan gereja kami dan menggunakan waktu luang untuk mempelajari Alkitab. Kami banyak membaca Alkitab bersama dan berbagi pemahaman kami, saling membantu dan mendukung. Kuhabiskan beberapa tahun seperti itu, berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Namun yang membuatku frustasi adalah saat hal yang tak kusukai terjadi atau kepentinganku terganggu. Aku tak mampu mengendalikan amarahku. Di tempat kerja, saudara Raul memintaku untuk menjadi asistennya. Jika aku diminta melakukan hal yang tidak aku pahami, dia berbicara cukup kasar kepadaku. Dan aku menjadi marah. Kupikir, dia memarahiku padahal jelas dia yang tidak menyampaikannya dengan baik. Dan aku tidak terima. Jadi aku selalu balas memarahinya. Kami selalu meluapkan emosi dan tidak mampu mengendalikan amarah. Akhirnya, kami saling menjauh. Aku tidak mau mendengarkannya atau menjelaskan segala hal kepadanya. Namun, setelah tenang kami akan membicarakan hal itu, mengakui kesalahan dan saling meminta maaf. Aku tak mampu melepaskan diriku dari dosa. Selalu terus berbuat dosa dan memberontak terhadap Tuhan. Jadi aku berdoa kepada Tuhan dan berusaha mengendalikan diri. Namun sekeras apapun aku berusaha, aku terus saja mengulanginya. Aku berbuat dosa, kemudian mengaku dosa. Aku tenggelam dalam rasa bersalah di lingkaran setan ini. Dan merasa kecewa dengan diriku. Aku bertanya pada diriku, mengapa aku tak mampu berhenti berbuat dosa? Aku dan saudara Raul telah membicarakan hal itu berkali-kali. Dan kami tahu, kami tidak mampu menahan diri. Sikap merasa diri benar, congkak, dan merasa diri penting terlihat jelas. Kami tak mungkin mencapai kekudusan. Dan saat kami sedang mendiskusikan pemahaman kami tentang ayat-ayat Alkitab, kami melihat ayat-ayat ini. Karena itu jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Tanpa kekudusan manusia tak bisa melihat Tuhan. Amin. amin. Ayat-ayat ini membuat kami merenung. Tuhan berkata kami harus kudus, tapi kami hidup dalam dosa. Kami tak bisa mencapai kekudusan.
kami tidak memiliki jalan. Aku menanyakan pendetaku tentang hal itu. Dia berkata, kita tak akan pernah mencapai kekudusan selama kita hidup dalam daging. Tuhan Yesus menebus kita dari dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita diampuni dan Tuhan tidak memandang kita sebagai orang berdosa. Saat dia turun di atas awan, kita akan diangkatnya ke kerajaan surga. Mendengar hal ini cukup menghiburku. Tetapi aku tetap merasa bingung. Tuhan itu kudus dan kita selalu hidup dalam dosa. Akankah kita diangkat ke kerajaannya saat dia datang kembali? Iya, ini adalah kekhawatiran banyak orang percaya. Iya, Oh ya, bagaimana kau menemukan jawabanmu untuk pertanyaan itu? Iya, bagaimana? suatu hari pada bulan Juli tahun 2019, aku dan saudara Raul sedang belajar Alkitab. Kami mengetikkan kata Alkitab di mesin pencari. Dan ada sebuah film Gereja Tuhan yang Maha Kuasa naik kereta api terakhir. Aku sangat terkejut dengan apa yang kami lihat. Kebenaran yang dipersekutukan di film itu sungguh mencerahkan. Khususnya saat seorang saudari mengatakan, Tuhan Yesus melakukan pekerjaan penebusan. Dia hanya mengampuni dosa, tapi tidak menyelesaikan natur dosa kita. Itu sebabnya kita terus berbuat dosa dan menentang Tuhan. Melihat orang yang percaya kepada Tuhan, dari pendeta hingga jemaat biasa, adakah yang dapat mengaku bebas dari dosa? Tak seorang pun. Tak seorang pun. Semua manusia terikat dan dikendalikan oleh dosa. Kita hidup dalam kerusakan, kita congkak, egois, licik, dan juga serakah. Kita tak berdaya saat berbuat dosa. Beberapa orang tampak rendah hati, tapi hati mereka penuh dengan kerusakan. Kita bukanlah orang kudus yang melakukan kehendak Tuhan yang pada akhirnya ingin dia dapatkan. Sama sekali tidak. Tuhan harus melanjutkan pekerjaan untuk menyelamatkan manusia, melakukan pekerjaan penghakiman di atas dasar pengampunan dosa untuk menyelamatkan kita sepenuhnya, agar kita mampu melepaskan diri dari dosa lalu mendapat hidup yang kekal di kerajaan Tuhan. Amin. Semua yang dikatakannya itu kebenaran, mencerminkan kenyataan. Aku sungguh bersemangat. Belum pernah mendengar yang seperti itu. Mereka menyampaikan banyak pencerahan baru. Dari mana mereka dapatkan? Kulihat mereka sedang membaca buku yang berjudul Firman Menampakkan Diri dalam Rupa Manusia. Isinya penuh dengan otoritas dan hal yang belum pernah kudengar. Aku ingin mendengar dan menyelidikinya lebih lanjut. Lalu kami menghubungi Gereja Tuhan yang Maha Kuasa dan mulai menghadiri persekutuan secara online. Firman Tuhan yang Maha Kuasa sungguh mencerahkan. Mari kita saksikan video pembacaan firman Tuhan. Baik. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, sebelum manusia ditebus, banyak racun iblis yang telah tertanam kuat di dalam dirinya. Setelah ribuan tahun dirusak oleh iblis, di dalam diri manusia terdapat sifat dasar yang selalu menolak Tuhan. Oleh karena itu, ketika manusia telah ditebus, manusia mengalami tidak lebih dari penebusan, di mana manusia dibeli dengan harga yang mahal, namun sifat beracun dalam dirinya masih belum dihilangkan. Manusia masih begitu tercemar sehingga harus mengalami perubahan sebelum layak untuk melayani Tuhan. Melalui pekerjaan penghakiman dan hajaran ini, manusia akan sepenuhnya menyadari substansi mereka sebenarnya yang najis dan rusak, dan mereka akan dapat sepenuhnya berubah dan menjadi tahir. Hanya dengan cara ini, manusia dapat dilayakkan untuk kembali menghadap tahta Tuhan. Semua pekerjaan yang dilakukan sekarang ini bertujuan agar manusia dapat ditahirkan dan diubahkan. Melalui penghakiman dan hajaran oleh firman-Nya, serta melalui pemurnian, manusia dapat mengenyahkan kerusakan dirinya dan disucikan. Daripada menganggap tahap pekerjaan ini sebagai tahap penyelamatan, lebih tepat menganggapnya sebagai tahap pekerjaan penyucian. Sebenarnya,
Tahap ini merupakan tahap penaklukan dan juga tahap kedua penyelamatan. Kristus akhir zaman menggunakan berbagai kebenaran untuk mengajar manusia, mengungkapkan esensi manusia, dan membedah perkataan dan perbuatan manusia. Firman ini terdiri dari berbagai kebenaran seperti tugas-tugas manusia, bagaimana manusia seharusnya menaati Tuhan, bagaimana seharusnya manusia setia kepada Tuhan, bagaimana manusia seharusnya hidup dalam kemanusiaan yang normal, serta hikmat dan watak Tuhan, dan sebagainya. Firman ini semuanya ditujukan pada esensi manusia dan wataknya yang rusak. Secara khusus, firman yang mengungkapkan bagaimana manusia menolak Tuhan diucapkan berkaitan dengan bagaimana manusia merupakan perwujudan iblis dan kekuatan musuh yang melawan Tuhan. Dalam melaksanakan pekerjaan penghakimannya, Tuhan tidak hanya menjelaskan natur manusia dengan beberapa kata. Dia menyingkapkan, menangani, dan memangkasnya dalam jangka panjang. Semua cara-cara penyingkapan, penanganan, dan pemangkasan yang beragam ini tidak bisa digantikan dengan perkataan biasa, tetapi dengan kebenaran yang sama sekali tidak dimiliki manusia. Hanya cara-cara seperti inilah yang dapat disebut penghakiman. Hanya melalui penghakiman jenis inilah manusia bisa ditundukkan dan diyakinkan sepenuhnya tentang Tuhan, dan bahkan memperoleh pengenalan yang sejati akan Tuhan. Yang dihasilkan oleh pekerjaan penghakiman adalah pemahaman manusia tentang wajah Tuhan yang sejati dan kebenaran tentang pemberontakannya sendiri. Pekerjaan penghakiman memungkinkan manusia untuk mendapatkan banyak pemahaman akan kehendak Tuhan, tujuan pekerjaan Tuhan, dan misteri-misteri yang tidak dapat dipahami olehnya. Pekerjaan ini juga memungkinkan manusia untuk mengenali dan mengetahui hakikatnya yang rusak dan akar penyebab dari kerusakannya, dan juga mengungkapkan keburukan manusia. Semua efek ini dihasilkan oleh pekerjaan penghakiman, karena hakikat pekerjaan ini sebenarnya adalah pekerjaan membukakan jalan, kebenaran, dan hidup Tuhan kepada semua orang yang beriman kepadanya. Pekerjaan ini adalah pekerjaan penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan. Amin. Amin. Dari bagian ini aku paham bahwa Tuhan Yesus melakukan pekerjaan penebusan yang hanya menebus kita agar kita tak lagi berdosa. Tapi natur dosa manusia tidak disingkirkan. Itulah sebabnya kita terus saja berbuat dosa dan juga menentang Tuhan. Merenungkannya, aku tahu itu semua benar. Aku selalu membenci diriku saat kehilangan kesabaran. Aku tidak mau marah. Tapi setiap kali hal yang tidak kusukai terjadi, aku tidak berdaya selain marah. Jika aku tidak menyelesaikan natur berdosaku, aku tak akan pernah bebas dari dosa. Dan aku pasti menentang Tuhan dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Ku baca lagi firman Tuhan yang Maha Kuasa, dan memahami Dia menyingkapkan segala natur manusia yang berdosa. Dia menyingkapkan berbagai hal, seperti cara manusia dirusak oleh iblis, cara kita menyelamatkan diri dari dosa dan ditahirkan, siapa yang dapat masuk ke kerajaan surga, dan siapa yang dihukum dan kesudahan dari berbagai jenis orang. Firman Tuhan yang menghakimi manusia mengandung kasih dan keselamatannya. Firman-Nya itu agar kita dapat memahami kebenaran
agar kita dapat memahami cara iblis merusak kita, sungguh membenci diri kita lalu bertobat dan berubah. Iya, Aku senang setelah memahami hal itu dan merindukan lebih banyak firman-Nya. Kunikmati persekutuan dengan saudara-saudari. Akhirnya kau mendapatkan jawabannya dan jalan untuk menyelesaikan kerusakan. Iya. iya. Lalu aku terpilih sebagai pemimpin gereja. Suatu kali, seorang saudari mencari bantuan untuk masalah dalam pekerjaannya. Dan kuberi dia saran berdasarkan apa yang aku ketahui. Namun dia tidak begitu memahami maksudku. Jadi dia meminta saudari lainnya mendengar saranku juga. Aku kembali menjelaskan semuanya. Dan mereka setuju setelah mendengarnya tanpa ada pertanyaan. Kemudian, seorang pemimpin memanggil kami. Dan kedua saudari itu memintaku untuk menyampaikan lagi saranku. Telah 2 kali kujelaskan dan tak mau mengulanginya lagi. Lalu dengan enggan aku mengulanginya lagi. Pemimpin itu tak mengomentari setelah aku selesai, tapi memberi dokumen untuk ditinjau, lalu memberitahu cara kami harus melakukan pekerjaan tersebut. Aku merasa sedikit kesal. Kurasa pemimpin itu tidak mengerti maksudku. Aku sudah memberitahu kedua saudari itu apa yang harus dilakukan, dan menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan pengaturan kerja. Aku telah 3 kali menjelaskannya. Apakah kerja kerasku sungguh sia-sia? Karena kesal aku berkata kepada pemimpin itu, "Apakah kau memahami maksudku? Kami telah menyetujui hal ini dan telah mencapai mufakat." Dia berkata, "Apa yang sudah kau sarankan itu baik, tapi ini pendekatan yang lebih rumit." Lalu dia memberitahu kami cara yang lebih sederhana untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kupikir, itu memang terdengar seperti cara yang baik. Tapi aku tidak terlalu senang dan bertanya-tanya, apa yang orang lain pikirkan tentangku jika pendekatanku tidak digunakan? Mereka akan berpikir aku tidak berguna dan tidak mampu mengatur pekerjaan. Itu akan memalukan. Makin kupikir, makin aku merasa buruk. Lalu pemimpin memintaku untuk melakukan pekerjaan itu bersama mereka. Aku menentangnya dan berbicara agak kasar kepadanya. Akhirnya aku selesaikan tugas itu, tapi memperlihatkan kerusakan di dalamnya yang membuatku merasa bersalah dan gelisah. Aku bingung. Mengapa aku selalu hidup dalam kerusakan dan tak mampu berubah? Pemimpin mengambil beberapa tanggung jawab, memberikan beberapa saran untuk meningkatkan efisiensi kerja kami. Ini baik untuk pekerjaan gereja, tapi aku tak mau menerimanya dan bahkan marah kepadanya. Aku bertanya pada diriku mengapa aku marah. Harus kutemukan sumbernya agar mampu melepaskan diri. Malam itu aku mulai mencari di situs web gereja untuk hal-hal tentang kemarahanku. Dan menemukan firman Tuhan ini. Saat seseorang punya status, ia akan sulit untuk mengendalikan suasana hatinya dan suka memanfaatkan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakpuasan dan emosinya. Ia akan sering marah tanpa alasan untuk menunjukkan status dan kemampuannya berbeda dengan orang biasa. Tentu saja, orang tanpa status apapun juga sering kehilangan kendali. Amarah mereka seringkali disebabkan oleh rusaknya kepentingan pribadi mereka. Untuk melindungi status dan martabatnya, manusia akan sering melampiaskan emosinya dan memperlihatkan kecongkakannya. Manusia akan marah dan melampiaskan emosi untuk mempertahankan dosa. Dan inilah cara manusia mengungkapkan ketidakpuasannya. Mereka penuh dengan kenajisan, dengan rencana licik dan intrik, dengan kerusakan dan kejahatan manusia, dan juga dengan ambisi dan keinginan liarnya. Amin. Amin. Dengan firman Tuhan aku paham, ada alasan mengapa manusia cenderung marah. Saat kepentingan atau reputasinya dirugikan, kita melampiaskan ketidakpuasan dan emosi kita, serta kehilangan nalar manusia normal. Itu berarti berada di bawah kendali natur yang congkak. Maka kita memperlihatkan watak jahat, hal-hal negatif.
Merenungkan diriku dalam terang firman-Nya, aku sadar saat gagasanku ditolak dan aku tidak mendapatkan gengsi, aku menjadi sangat menentang. Aku tahu pendekatan yang dilakukan pemimpin lebih baik dan akan cepat dan mudah, tapi aku tetap marah. Kupikir penolakan saranku membuat orang lain memandangku rendah dan berpikir aku tidak berguna. Jadi aku berbicara kasar kepada pemimpin. Aku sangat congkak, sangat berfokus pada reputasi dan statusku. Aku merasa benar dan tidak mau mendengarkan orang lain. Aku hanya melindungi citraku, tidak kupertimbangkan kerugian pekerjaan gereja. Aku sadar aku sangat congkak dan tidak punya rasa takut akan Tuhan. Atau ketundukan sejati pada keadaan yang telah Tuhan atur. Aku sangat menyesal saat menyadarinya. Aku berdoa kepada Tuhan memohon Dia membimbingku untuk mengenal diriku sendiri dan menyingkirkan kecongkakanku. Amin. Syukur kepada Tuhan. Kukira kemarahan yang kuperlihatkan hanyalah sifat yang mudah marah. Tapi melalui firman Tuhan, aku memahami itu akibat dari watak yang congkak. Itulah sumber masalahnya. Iya, aku juga membaca bagian ini. Kecongkakan adalah akar dari watak yang rusak. Semakin congkak, semakin besar kemungkinan untuk menentang Tuhan. Seberapa seriuskah masalah ini? Orang yang congkak memandang rendah orang lain, bahkan menganggap Tuhan berada di bawah mereka. Meskipun orang tampaknya percaya dan mengikut Tuhan, mereka tak memperlakukannya sebagai Tuhan. Mereka merasa punya kebenaran dan menganggap diri mereka hebat. Inilah esensi dan akar dari watak yang congkak, dan itu berasal dari iblis. Karena itu, masalah kecongkakan harus diselesaikan. Merendahkan orang lain itu hal sepele. Yang serius adalah kecongkakan seseorang menghalanginya untuk taat Tuhan, aturannya, dan pengaturannya. Orang semacam itu selalu bersaing dengan Tuhan untuk berkuasa atas orang lain. Orang seperti ini tidak sedikit pun menghormati Tuhan, apalagi mengasihi Tuhan atau tunduk kepadanya. Orang seperti itu, terutama mereka yang congkak tak berakal, percaya kepada Tuhan tapi tak tunduk kepadanya, dan mereka bersaksi tentang diri sendiri. Merekalah yang paling menentang Tuhan. Untuk memperoleh rasa takut akan Tuhan, orang harus menyelesaikan wataknya yang congkak. Semakin teliti engkau melakukannya, semakin engkau akan punya rasa takut akan Tuhan. Dan baru setelah itulah engkau mampu tunduk kepadanya dan mampu mendapatkan kebenaran dan mengenal Dia. Amin. Aku merenungkan hal ini dan sadar tak mampu menerima saran orang lain karena memiliki watak yang congkak. Aku hanya ingin orang lain mendengarkanku dan tak mau sebaliknya. Aku teringat pekerjaanku dengan saudara Raul. Aku sangat congkak dan tak mampu menoleransi nada bicaranya yang keras, dan tak ingin dia membimbingku. Dan dalam interaksiku dengan istriku dan orang lain, selalu kupikir aku benar dan punya gagasan terbaik. Jadi mereka harus mendengarkanku dan melakukan apa yang kukatakan. Setelah percaya Tuhan dan bekerja sama dalam tugas, aku terus hidup dalam kecongkakan dan tidak mau menerima saran orang lain. Bahkan saat aku tahu pendekatanku buruk, aku tetap ingin melakukan segala hal dengan caraku. Aku sangat congkak. Karena kecongkakanku ini, aku tidak mampu berpandangan secara rasional. Aku merasa selalu benar. Tapi terkadang orang lain punya gagasan yang lebih baik dan pandangan yang lebih menyeluruh. Dan seringkali dengan istriku, aku selalu merasa dirikulah yang benar. Dan saat caraku diterapkan, hasilnya buruk. Ini sama. Pendekatan pemimpin itu sederhana dan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi gagasanku rumit dan akan memakan waktu lama. Dengan fakta ini aku tidak punya alasan untuk congkak. Aku seharusnya rendah hati dan tahu posisiku. Jika terus congkak, aku akan berakhir seperti penghulu malaikat. Tidak mengindahkan Tuhan, menentangnya dan menyinggung wataknya. Dia pasti menghukum dan mengutukku. Iya.
Saat menyadarinya, aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku tidak mau hidup dengan watak congkakku. Aku mau hidup dalam kemanusiaan yang normal, mendengarkan saran saudara-saudariku, bekerja sama dengan baik dan melakukan tugasku untuk memuaskan kehendak-Mu. Amin. Lalu, kubaca bagian firman Tuhan. Natur yang congkak membuatmu keras kepala. Dengan watak seperti itu, orang cenderung bertindak semaunya. Bagaimana engkau menyelesaikan itu? Misalnya, jika sesuatu terjadi dan engkau punya gagasan dan rencanamu sendiri, setelah tahu harus apa, engkau harus mencari kebenaran dan bersekutu dengan semua orang tentang apa yang kau pikirkan dan yakini tentang hal ini, menanyakan apakah pemikiran dan rencanamu sesuai dengan kebenaran atau tidak. Mintalah semua orang untuk memeriksanya. Inilah cara terbaik untuk menangani kesewenang-wenanganmu. Pertama, engkau dapat menjelaskan pandanganmu dan mencari kebenaran. Inilah langkah pertamamu untuk mengatasi kesewenang-wenanganmu. Langkah kedua, terjadi saat orang lain berbeda pendapat. Penerapan apa yang akan kau lakukan? Pertama, bersikaplah rendah hati. Kesampingkan hal yang kau yakini benar dan biarkan orang bersekutu. Jangan terus bersikeras tentang apa yang kau yakini benar. Ini adalah jalan untuk maju. Ini menunjukkan sikap yang mencari kebenaran, menyangkali diri sendiri, dan memenuhi kehendak Tuhan. Dengan sikap yang tidak berpegang teguh pada pendapatmu, engkau berdoa, mencari kebenaran dari Tuhan, lalu mencari dasar dalam firman-Nya, menentukan cara bertindak berdasarkan firman-Nya. Inilah penerapan yang paling cocok dan akurat. Amin. Ada bagian lain? Bolehkah aku bacakan? Tentu. Baiklah. Bagi manusia rusak, masalah tersulit untuk diselesaikan adalah mengulangi kesalahan lama. Untuk mencegah hal ini, orang harus sadar bahwa mereka belum memperoleh kebenaran atau mengubah watak hidup mereka. Dan meskipun mereka percaya kepada Tuhan, mereka berada di wilayah iblis dan belum diselamatkan. Setiap saat mereka bisa mengkhianati Tuhan dan menyimpang darinya. Dengan perasaan krisis ini, seperti kata pepatah, mereka siap berperang. Di masa damai, mereka akan sedikit mengendalikan diri. Dan saat sesuatu terjadi, mereka berdoa kepada Tuhan dan menghindarkan diri agar tak mengulang kesalahan. Jika orang tak mengenal diri mereka dan tak tahu bahwa natur jahat mereka masih berakar begitu kuat dalam dirinya, mereka masih bisa mengkhianati Tuhan dan ada kemungkinan mengalami kebinasaan. Ini nyata. Mereka harus berhati-hati. Ada 3 hal terpenting yang harus diingat. Pertama, engkau masih belum mengenal Tuhan. Kedua, watakmu belum berubah. Dan ketiga, engkau belum hidup dalam gambar manusia yang sejati. Ketiga hal ini sesuai dengan fakta. Semua itu nyata. Dan engkau harus jelas tentang itu. Engkau harus mengenal dirimu. Jika engkau memiliki tekad untuk menyelesaikannya, engkau harus memilih sebuah moto. Misalnya, aku adalah setan. Atau, aku selalu dalam bahaya. Atau, aku adalah kotoran di atas tanah. Salah satu frasa ini cocok menjadi moto pribadimu dan akan membantu jika engkau selalu mengingatkan dirimu akan hal itu. Tanamkan perkataan itu di hatimu, renungkanlah itu. Dan engkau mungkin mampu menyingkirkan atau mengurangi kesalahanmu. Tapi yang terpenting adalah membaca lebih banyak firman-Nya dan memahami kebenaran untuk mengenal naturmu dan melepaskan diri dari kerusakanmu. Maka engkau akan aman. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan sangat praktis. Memberi jalan nyata untuk menyelesaikan kecongkakan kita. Iya. Firman Tuhan membantuku memahami untuk menyelesaikan kecongkakan, aku harus bekerja sama, mencari dan bersekutu. Aku harus menyampaikan pemikiranku dengan saudara-saudari dalam diskusi. Dan meskipun menurutku gagasanku benar, aku tidak boleh memaksakannya. Tapi harus mencari kebenaran dan kehendak Tuhan dan mendengarkan saran orang lain. Semua orang seharusnya punya kesempatan untuk berpendapat. Aku harus rendah hati mencari
meskipun berbeda pendapat, dan mengesampingkan apa yang menurutku benar. Barulah aku dapat berdoa dan mencari menurut pendapat orang lain dan mengizinkan Tuhan membimbingku. Itu akan menunjukkanku apa yang benar, apa yang sesuai, dan memperlihatkan kelemahan dan kekuranganku. Dan saat orang lain punya gagasan yang lebih baik dan juga lebih benar dariku, aku harus mengesampingkan diri dan menerima gagasan mereka. Itu sejalan dengan kehendaknya dan menjagaku agar tidak melakukan kesalahan. Selain itu, aku menuliskan moto untuk diriku tentang kecongkakanku. Aku hanyalah kotoran, tidak ada alasan untuk sombong. Aku selalu dalam bahaya karena tak mampu mengendalikan diri. Ini membantuku mengingat celah dari kecongkakanku dan mengingatkanku akan bahaya dan akibat hidup dalam kecongkakan. Setelah itu, aku mulai berfokus menerapkan firman Tuhan dan mendengarkan gagasan orang lain. Saat seseorang memberikan saran atau pendapat yang berbeda denganku, di rumah atau dalam tugas bersama saudara-saudari, aku mulai mengesampingkan diriku. Aku sadar gagasan orang lain lebih menyeluruh dariku. Aku juga belajar menerima gagasan mereka dari hati dan menerapkan saran-saran yang baik. Setelah menerapkannya, aku sadar aku tak lagi marah terhadap saudara-saudari dan mampu mendengarkan pendapat orang lain. Aku juga merasa jauh lebih santai. Aku sungguh bersyukur kepada Tuhan. Syukur Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan. Lalu, ku baca bagian lain firman Tuhan. Orang tak dapat mengubah wataknya sendiri. Mereka harus menjalani penghakiman, hajaran, dan pemurnian, atau ditangani dan dipangkas oleh firman-Nya. Hanya dengan cara itu, mereka dapat taat dan setia, tak lagi mengabaikan Tuhan. Melalui pemurnian oleh firman Tuhanlah, watak manusia berubah. Setelah disingkapkan, dihakimi, dan ditangani oleh firman-Nya, mereka tak lagi bertindak gegabah, tapi menjadi mantap dan tenang. Hal terpenting adalah mereka mampu tunduk pada firman Tuhan zaman sekarang dan pekerjaannya, dan sekalipun itu tidak sejalan dengan gagasan manusia, mereka mampu mengesampingkan gagasan itu dan tunduk. Amin. Amin. Firman Tuhan yang Maha Kuasa menyadarkanku bahwa kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri untuk mengubah diri. Semua upaya itu hanya dapat mengubah beberapa perilaku, tapi perubahan itu takkan bertahan lama. Jika kita ingin mencapai perubahan watak sejati, kita harus menerima penghakiman dan hajaran firman-Nya dan menerima kritik serta ujian dan pemurnian. Hanya itu cara mengetahui natur jahat kita dan melihat akan bahaya dari hidup menurut watak jahat kita. Barulah kita mampu menyangkali diri lalu mencapai pertobatan dan perubahan sejati. Iya. Tanpa penghakiman Tuhan pada akhir zaman, kita tidak bisa menyelesaikan kerusakan kita. Menerima penghakiman firman Tuhan, hanya itu jalan untuk ditahirkan dan diselamatkan. Iya, Amin. Syukur kepada Tuhan. aku bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas penghakimannya, sehingga aku mampu mengenal diri dan menyelesaikan kerusakanku. Aku merasa sangat beruntung. Iya. Aku tidak lagi merasa bingung. Karena Tuhan yang Maha Kuasa telah menyingkapkan keadaan dan perilaku kita yang rusak. Dia juga memberi jalan untuk menyingkirkan dosa dan mencapai perubahan watak dalam hidup. Firman Tuhan yang Maha Kuasa memberi semua yang kita butuhkan. Memberi jawaban untuk semua kesulitan dan pertanyaan kita. Amin. Asalkan menerima firman Tuhan dari hati, kita dapat menemukan prinsip dan jalan ke depan. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan yang Syukur Maha Kuasa. kepada Tuhan. Sungguh pengalaman yang Persekutuan praktis. yang bagus. Ini aku Iya, mengetahui pengalaman jalan ini untuk sungguh menyelesaikan bagus. watakku yang rusak.